peringatan. Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Halo, kenalin, gue April. Gue mau berbagi pengalaman waktu gue masih kuliah tahun 2019. Gue kuliah di salah satu universitas negeri Bandung. Yang awalnya gue ngekos sendirian, akhirnya gue ngontrak sama kedua teman deket gue. Jadi gue sama kedua teman gue ini udah kenal sejak SMP. Kita satu sekolah dari SMP, SMA, dan akhirnya diterima di univ yang sama meskipun beda jurusan. Kenalin, temen gue Jen dan Alia. Kita ngontrak rumah dengan 3 kamar, jadi masing-masing punya kamar sendiri. Nah, di antara kita bertiga, orang yang berani itu si Jen, sedangkan gue agak penakut, dan si Alia paling penakut seantero dunia. Jadi alasan kita ngontrak ya biar rame dan gak kesepian. 1 tahun pertama tinggal di kontrakan masih aman-aman aja. Soalnya banyak teman SMA kita yang jadiin kontrakan ini sebagai base camp. Hingga masuk tahun kedua, ada kejadian-kejadian janggal yang awalnya kami hiraukan. Pada suatu malam, gue harus begadang karena ada tugas untuk persiapan panitia ospek jurusan. Jen dan Alia udah tidur lebih dulu, dan lampu kamar mereka pun udah gelap. Gue baru selesai ngerjain tugas sekitar jam 1 pagi, dan gue ke toilet buat bersih-bersih dan tidur. Tidur di toilet kan ya anjir. Enggak. Pagi harinya, gue harus bangun subuh banget buat persiapan. Pas masuk ke kamar mandi dengan mata yang masih berat, gue lihat ke arah tempat sikat gigi. Dan sikat gigi gue nggak ada. Perasaan semalam gue naruh lagi di tempatnya. Gue, Jen, dan Alia punya sikat gigi dengan variasi yang berbeda. Jadi gampang banget ngebedain mana sikat gigi gue dan sikat gigi mereka. Waktu itu cuman ada sikat gigi Jen yang warna biru dan punya Alia yang warna hijau. Entah sikat gigi gue hilang kemana. Gue udah cari-cari di sudut kamar mandi pun gak nemu. Padahal kan di kontrakan cuman kita bertiga. Sepele sih kehilangan sikat gigi doang. Tapi dari sinilah obrolan serius di antara kita. Mulai ada perasaan horor yang cepat-cepat kami hiraukan. Sekitar sebulan setelah kejadian sikat gigi itu hilang dan mulai kami lupakan, di minggu pagi kita lagi beres-beres kontrakan. FYI, sebenarnya hampir setiap hari si Jen bebersih kontrakan. Dia termasuk orang yang rajin, yang gak bisa lihat ruangan gak rapi dan bersih. Urusan bawah kompor, lantai kamar mandi, sampai belakang dispenser pun dilap dengan teliti. Alia juga ngebongkar dan ngelap bagian yang kotor. Hingga tiba-tiba Jen teriak manggil kita berdua. Kalian berdua kesini deh, tapi jangan kaget ya. Kita ngedeket dan lihat Jen narik sesuatu dari dispenser. Ternyata itu sikat gigi gue yang hilang. Kondisinya juga aneh. Kan dispenser itu bersih banget. Bahkan bagian belakangnya gak berdebu sama sekali. Tapi sikat gigi itu kondisinya penuh debu dan tutupnya berubah jadi hitam. Kita bertiga kaget. Gimana bisa sikat gigi itu muncul lagi di tempat yang sering dibersihin dan ditemuin dalam keadaan kotor pula. Kita nganggap itu semua mungkin cuma kebetulan. Tapi kejadian lain muncul. Seolah mereka pengen nunjukin eksistensinya. Ada nih suatu hari, kotak Tupperware atau kerudung yang tiba-tiba hilang, terus muncul di tengah ruangan dengan kondisi yang berdebu. Hilang munculnya barang-barang ini gak kita anggap serius. Selagi bukan yang penting mah masih santuy meskipun kembali dengan cara yang horor. Kejadian puncaknya terjadi beberapa waktu kemudian. Pada suatu sore, Jen ngerasa ada orang yang masuk dan ngobrak-ngabrik box penyimpanannya. Padahal saat itu gue sama Alia lagi ngobrol di kamar gue. Jen nanya, kalian berdua ada yang masuk ke kamar gue gak? Kita bilang enggak, soalnya dari tadi kita di kamar sambil ngobrol. Jen tetap ngerasa ada yang masuk ke kamarnya. Kayak cari-cari barang di kamarnya. Awalnya dia ngira itu gue atau Alia yang mau minjem barang. Jadi dia cuek aja sambil rebahan ngadep tembok. Pas dia ngebalikin badannya, ternyata gak ada siapa-siapa. Gue nenangin dia dan bilang, alah mungkin lu cuma halusinasi kali Jen. Kan lu abis kecapean karena jadwal latihan paduan suara yang padat. Tapi baru kali ini gue lihat muka Jen cemas banget. Sore hari, beberapa teman SMA kami datang buat nginep. Gue ceritain kejadian Jen dan ngetawain dia. Gue bilang, si Jen tuh sekarang jadi penakut tahu. Gue lihat muka Alia yang gak ketawa. Gue gak sadar kalau gue lagi nyepelein kejadian ini. Nah, pada momen ini, gue juga nyeritain sesuatu yang sebelumnya gak diketahui Jen dan Alia. Sekitar beberapa bulan sebelumnya, gue lagi dikontrakan sendirian.
Tiba-tiba kedatangan si pemilik kontrakan yang mau nengok keadaan rumah. Ngobrol-ngobrol lah gue sama pemilik kontrakan. Nah, dari sini gue tahu kalau rumah ini emang pertama kali dikontrakin sama kita. Karena pemilik sebelumnya orang tua yang udah meninggal. Terus kosong udah lama banget. Hingga akhirnya kita bertiga datang buat ngontrak di sini. Jen dan Aliyah kaget dengar cerita gue. Malamnya, karena banyak teman-teman yang nginep, kami tidur berbagi kamar. Hingga azan subuh terdengar, seperti biasa gue selalu bangun lebih awal. Gue sholat dan bangunin teman-teman gue buat sholat juga. Teman-teman bilang ke gue buat gak tidur lagi sampai mereka selesai sholat. Gue pun mengiyakan sambil berbaring main HP. Dalam keadaan semua gelap, kecuali lampu ruang tengah yang remang-remang, gue lihat salah satu temen gue yang tidur di kamar Jen masuk ke kamar gue dan berdiri diem kayak orang kebingungan. Dia ngeliat ke belakang pintu, terus ngeliat gue. Gue kurang begitu jelas itu siapa. Soalnya kondisi waktu itu gelap, jadi samar-samar gue liatnya kayak bayangan gitu. Gue bilang, lu nyari apa? Karena gue mikir dia lagi nyari mukena. Mungkin mukenanya dipakai temen lain. Terus gue bilang, mukenanya dipinjem dulu ya sama yang lain. Abisan lu bangunnya telat sih. Terus dia keluar kamar sambil bilang, Terus disusul ketawa kecil gitu. Terus keluar kamar. Sampai akhirnya kita tidur lagi, dan jam 6:30 gue kebangun. Gue dengar suara berisik temen gue yang katanya bangunnya kesiangan. Kenapa nggak ada yang bangunin mereka sholat subuh? Saat itu gue merinding parah. Gue bilang ke mereka kalau udah bangunin dan mereka pun gantian sholat subuh. Tapi mereka ngegeleng dan bilang kalau nggak ada yang bangunin. Bahkan kamar Jen sengaja dikunci karena dia takut ada orang yang masuk. Lah terus yang tadi subuh gue bangunin dan masuk ke kamar gue siapa? Saat itu gue merinding parah. Perasaan mencekam muncul. Gue mencoba mengingat kalau gue hanya ngeliat bayangan sosok itu tanpa bisa memastikan dia siapa. Sejak saat itu, gue, Jen, dan Aliyah mulai ketakutan. Kita mulai saling menunggu untuk masuk ke kontrakan. Bahkan sering tidur bertiga. Gue emang kurang ajar, udah nyepelein kekhawatiran Jen soal sosok itu. Kita nyusun rencana buat pindah kontrakan. Udah cari lokasi, cek fasilitas, sampai kira-kira gimana budgeting bulanannya. Semua udah dipikirin mateng-mateng demi keluar dari teror kontrakan ini. Pas semuanya hampir deal, udah mau DP kontrakan baru, tiba-tiba rencana kami gagal karena COVID muncul dan kita memutuskan gak lanjut kontrak lagi. Tapi setelah diskusi panjang, dengan kondisi yang mulai goyah dengan sehari masuk kerja sehari off, bikin gaji kita dipotong, dibayar sesuai kehadiran. Alhasil, pemasukan jadi gak stabil. Dan untungnya dari awal kita kuliah pun, udah punya penghasilan tambahan. Kerja freelance, WFH gitu. Mau gak mau, kita harus bertahan di kontrakan ini. Dengan harapan bisa coba cari yang baru begitu kondisi kembali normal. Kita kuat-kuatin mental dan selalu berpikiran positif terus, supaya kejadian-kejadian aneh ini gak sering terjadi di kontrakan kita. Ya walaupun masih ada gangguan, tapi gak separah dulu. Mungkin karena energi kita yang buat rumah jadi gak kosong, jadi ada kehidupan. Ibadah kita jadi ditingkatkan lagi dan bikin gangguan-gangguan itu lama-lama menghilang. Kejadian ini membuat gue belajar untuk gak menyepelekan keberadaan makhluk lain, apalagi menertawakannya. Jangan lupa selalu banyak berdoa, adain pengajian di tempat pindahan, terlebih lagi buat kontrakan yang udah lama kosong. Meskipun punya pengalaman horor di kontrakan, kenangan tentang kontrakan itu tetap ada di ingatan kita. Bersyukurnya hal ini bisa kita lewatin bersama. Segitu aja cerita dari gue. Bye-bye.